Halo, saya Ridho Sirait. Saya dari Merit Ministry Bekasi. Usia pernikahan saya sudah 17 tahun. Kehidupan saya sebelum mengenal Kristus itu sangat jauh dari kata damai sejahtera dan ada sukacita dalam kehidupan saya. Saya menjalani kehidupan saya dengan sangat tidak bertanggung jawab, dan saya cenderung untuk hidup bebas dan banyak melakukan dosa di dalam kehidupan saya. Dan hal itu juga terjadi di dalam kehidupan rumah tangga saya dan parenting saya, di mana di dalam kehidupan rumah tangga saya sering melakukan kekerasan fisik kepada istri saya dan kekerasan kata-kata juga kepada istri saya, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga kami tidak sehat dan komunikasi kami juga tidak baik. Begitu juga dengan kehidupan parenting saya, di mana saya sering melakukan kekerasan kepada anak-anak, saya sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga anak saya tumbuh dengan kehidupan parenting yang sangat tidak sehat. Ya, dulu hidup saya sebelum mengenal Yesus, saya mempunyai prinsip bahwa saya adalah Tuhan. Bukan Yesus Tuhan saya. Hidup saya kacau, saya mengambil keputusan pakai cara saya. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk untuk bisa mengatur hidup saya. Bahkan orang tua saya, sekalipun mereka saya pasang sebuah tembok besar, karena saya menganggap semua hidup ini adalah tentang diri saya. Hidup yang sangat berantakan sebelum saya mengenal Yesus. Titik balik saya untuk mengenal Kristus kembali adalah di saat dimana saya mengalami titik terendah dalam kehidupan saya terlibat narkoba dan saya berurusan dengan hukum, dan akhirnya istri saya berjuang untuk terus menolong saya, dan istri saya berusaha untuk mengenalkan saya dengan Bible study, dan dibantu juga oleh brother dan sisters yang tidak pernah menyerah untuk reach out saya, membantu saya untuk bisa mengenalkan saya kepada Kristus. Dan hal itu yang mereka lakukan terus-menerus, sehingga saya dapat melihat bagaimana mereka sangat mengasihi saya. Dan melalui sikap hidup dan perjuangan mereka yang tidak pernah menyerah kepada saya akhirnya bisa melihat bagaimana hidup saya sangat berharga, dan saya bisa melihat bagaimana kasih Kristus terhadap saya. Pada awalnya saya diperkenalkan tentang Yesus itu siapa oleh sahabat kecil saya. Dia datang ke rumah saya, yang dulu saya mengenal dia sosok yang berdoa pun tidak mau. Dia takut berdoa dan segala macam. Tapi dia datang ke rumah saya, dia memberikan contohan seperti apa Yesus itu. Pada akhirnya saya dibantu untuk mengenal dan lebih dalam siapa Kristus Yesus itu. Akhirnya saya mulai tahu, saya mulai paham, dan saya mulai mengenal, dan akhirnya saya punya hubungan dengan Kristus itu. Dan akhirnya saya tahu dan saya berjalan dalam hidup ini bersama siapa? Bersama sosok yang sudah saya kenal selama kurang lebih 5 tahun ini. Saya banyak dibantu dari brothers yang memperkenalkan siapa Yesus itu dalam hidup mereka. Saya melihat sebuah karakter yang baru, saya melihat sebuah contohan yang nyata dari hidup orang lain yang membantu saya, memperkenalkan atau memacomblangi saya dengan Yesus Kristus itu sendiri. Kehidupan saya sekarang sangat jauh berbeda, di mana saya sekarang paham apa tujuan saya untuk ada di dunia ini. Saya paham bagaimana kasihnya Tuhan kepada saya, dan Tuhan berkorban bagi hidup saya untuk menebus saya dari kehidupan lama saya. Dan saya mau melakukan berbeda ke depannya untuk saya bisa membantu anak dan istri saya, untuk kami sekeluarga bisa hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya paham di dalam saya menjalani kehidupan murid saya, semuanya tidak berjalan dengan gampang dan mudah. Namun, saya yakin dengan penyertaan Tuhan kami mampu melewati masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami. Hidup saya saat ini, yang pertama saya punya karakter yang baru, yaitu saya sudah tidak mengambil keputusan dengan cara saya sendiri. Yang kedua, hidup saya perlu yakini kalau berjalan bersama Tuhan bukan cuma hanya senangnya aja.
Tapi saya mau berjalan sama Tuhan, apapun musim hidup saya, baik saya susah, senang, sedih, bahagia, saya harus tetap berjalan bersama Yesus. Itu adalah turning point atau titik poin bahwa saya menyatakan bahwa saya hanya cukup kenal Kristus, itu sudah cukup. Bahwa saya mengenal kasih-Nya saja, itu sudah cukup bagi hidup saya. Terima kasih. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa dalam surga. Selamat pagi Tuhan Yesus, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami bisa kembali berkumpul Tuhan. Memperingati Tuhan perbuatan-Mu, kasih-Mu Tuhan atas kami ribuan tahun yang lalu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami bisa membuat keputusan bahwa kami mau jadi orang-orang yang gak take your love for granted Tuhan. Dan terus bisa memberikan yang terbaik lebih lagi untuk Engkau. Sebagaimana Engkau terus berikan yang terbaik untuk kami. Layakan kami Tuhan datang di dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titah-titahnya. Amen. Kau berikan
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sungguh kasih-Mu Tuhan telah terbukti dalam setiap fase kehidupan kami. Thank you Jesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Ku. Bersyukur Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Ku. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kau ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat penebusan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua hanya karena salib-Mu, karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar setia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan kepada kami Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, lah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kasih-Mu sucikan hidupku. My brothers and sisters, kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan aku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu,
Mari sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk semua tim yang bertugas hari ini. Dan juga Song Ministry yang udah memilih lagu sehingga kita bisa memaknai arti kematian Yesus. Saudara apa kabar? Baik semuanya? Adakah dalam kondisi tidak baik? Saya harap nggak ada ya. Saudara siap untuk dengarkan firman? Agak kencangkan sedikit sabuk pengaman. Karena sesungguhnya ini tema yang sebenarnya kurang populer di kalangan orang pengikut Kristus. Tapi justru tema ini adalah tema yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Saudara siap? Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa pada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa kembali merayakan Tuhan. Betapa kematian Engkau membuat kami yang berdosa ini ditebus. Dan kami bisa hidup ya Bapa untuk kebenaran-Mu. Tuhan, memang dunia bilang bahwa salib ini merupakan kebodohan Tuhan. Tapi bagi mereka yang diselamatkan, ini adalah sebuah kekuatan dari Engkau. Untuk kami bisa hidup untuk kebenaran. Untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, hamba-Mu sebentar lagi berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bisa berikan kekuatan bagi mereka. Bukan hanya informasi yang didapat Tuhan, tapi juga hikmat pewahyuan untuk bisa hidup bertransformasi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami dengan segala kekurangan kami datang pada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih dalam tema besar gereja kita bulan ini ya, Heart of Mission. Kita akan melihat bahwa kematian Yesus itu bukan hanya stop untuk mengampuni dosa kita. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini, saya berharap kita nangkepnya gini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya beritakan firman ini, kita bisa mengerti bahwa ya benar, Yesus mati di kayu salib untuk nembus dosa kita. Tapi jangan stop di situ. Kita harus lihat bahwa ini adalah kekuatan untuk kita mampu hidup dalam kebenaran. Karena kalau kita stop hanya, ya Tuhan terima kasih Engkau tebus dosa saya, kita jadi orang-orang yang gagal mengasihi. Karena kita nggak ngerti betapa Tuhan begitu besar kasihnya. Kalau kata lainnya sebenarnya egois. Tapi saya kurang setuju dengan kata egois. Karena egois adalah satu sifat yang ada karena kita kurang mengasihi. Jadi kalau kalian belajar supaya tidak egois, belajarlah untuk kita bisa mengasihi. Egois itu bisa hilang dengan sendirinya. Jadi itu goalnya hari ini. Kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya tebus dosa saya, tapi Dia kasih saya kekuatan untuk saya bisa hidupi kebenaran. Amin. Coba kasih senyumnya kiri kanan coba. Saya siap untuk dengarkan ini baik-baik. Bilang, senyum-senyum aja biar enak gitu. Kayaknya agak kaku ya. Ya memang ini bukan tema yang populer Saudara. Bukan tema yang populer. Orang lebih senang dengar bagaimana saya diberkati, bagaimana supaya saya hidupnya sukses, bagaimana supaya saya hidupnya baik-baik waktu saya ikut Tuhan. Tapi ini bicara tentang penderitaan. Bicara tentang pengorbanan. Di mana pengorbanan kan selalu bicara tentang bagaimana saya melakukan untuk orang lain. Ya kan? Keuntungannya selalu untuk orang lain. Tapi kita secara natural manusia adalah gimana ini keuntungannya untuk saya. Untuk saya. Saya lupa menyapa yang di lantai 1 ya. Lantai 1 bisa lihat saya? Halo semuanya. Udah senyum tadi sama kiri kanannya? Saya lupa ada di lantai 1 juga. Ada 200-an orang kayaknya tadi ya di lantai 1 ya. Saya balik lagi ya. Pengorbanan banyak bicara tentang apa keuntungan yang saya kasih untuk orang lain. Tapi kita manusia natural adalah apa yang memberikan keuntungan untuk saya. Yesus mati untuk itu.
Supaya kita manusia nggak lagi bicara tentang saya. Ini ayat kita, ya, temanya kasihnya cukup. 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Kalau Bapak Ibu Saudara dan brother sister sekalian suka mencatat, kasih di catatan judul khotbah saya, hidup untuk kebenaran. Saya cari beberapa terjemahan tentang ayat ini supaya saya bisa semakin melihat dan mengerti bahwa apa itu hidup untuk kebenaran. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini dibilang hidup menurut kemauan Allah. Bukan menurut kemauan kita. Hidup menurut kemauan Allah. Itu yang saya garis merah, yang saya bikin merah. Hidup untuk kebenaran. Di terjemahan lain dibilang gini, hidup untuk kebenaran itu artinya menjadi orang baru yang hidup benar di mata Allah. Jadi saya akan banyak bicara tentang hidup untuk kebenaran. Saya yakin ini bukan Jumat Agung pertama saudara-saudara kan? Saudara bisa hitung, ini Jumat Agung keberapa dirayakan dalam hidup saudara? Saya nggak yakin saudara bisa hitung. Ada bang, saya ini ke 121. Wah, padahal setahun cuma sekali. Berarti dia umurnya udah 121 tahun. Dan saya percaya kita semua tahu bahwa Jumat Agung adalah peristiwa di mana Yesus mati untuk tebus dosa kita. Tapi hari ini kita akan berbicara lebih jauh dan bisa lebih jelas memandang salib Kristus itu bukan hanya sekedar ampuni dosa saya. Saudara percaya nggak dosa saudara diampuni? Percaya ya? Ada yang belum percaya? Dosanya belum diampuni? Saudara percaya? Tadi malam saya baru studian saya tanya, dosanya diampuni nggak? Kayaknya enggak deh bang, kebanyakan katanya. Tapi di sini semua percaya dosanya sudah diampuni. Tapi kita mau lanjut lagi. Ya? Kenapa Yesus ampuni dosa saya? Kenapa dia mati di kayu salib? Supaya ini sebenarnya. Untuk hidup dalam kebenaran. Saya akan cerita ada salah satu pemikiran orang Yahudi dan orang Yunani tentang salib. Salib ini ya. Kenapa mereka berpikir seperti ini? Kenapa orang Kristen sangat membesar-besarkan salib? Bukankah salib yang membunuh Tuhanmu? Bukankah salib itu yang mempermalukan Tuhanmu sehingga dia mati dan engkau nggak punya pengharapan lagi? Orang Yahudi dan orang Yunani nggak kenal salib. Mereka cuma tahu salib adalah alat hukum orang Romawi pada saat itu. Bahkan alat hukum kelas bawah untuk dipertontonkan di hadapan banyak orang supaya orang lain bisa lihat. Nih, jangan lakukan kesalahan ini lagi ya, supaya kapok orang. Dia dipertontonkan di sepanjang jalan, orang-orang kumpul, lihat dia dicambuk, dia diludahin, dihukum sedemikian rupa sebelum dia akhirnya digantung di kayu salib, untuk supaya orang, kalau kata-kata sekarang tuh menimbulkan efek jerah. Pada saat itu orang Yahudi dan orang Yunani nggak pernah mengerti. Diledek. Lo katanya Yesus, katanya Tuhan. Kenapa nggak bisa selamatin dirinya sendiri? Tapi pemikiran itu dilawan sama Tuhan untuk menunjukkan bahwa itu adalah kekuatan Allah. Paradoks ya. Pemikiran paradoks. Saudara paradoks? Nggak apa-apa. Just in case belum semuanya tahu, saya cari dan dengan kata-kata yang tepat saya bilang begini. Paradoks itu, bentar di mana saya tulis ya? Paradoks itu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya mengandung kebenaran yang sesungguhnya. Saudara bisa
Bisa cek di Google, itu menurut KBBI. Nah, lalu kalau kita tahu bahwa banyak paradoks dalam firman Tuhan, kita sebenarnya berkaca juga sama diri kita. Apakah kita memiliki? Contoh banyak sekali, dunia melihat mengasihi itu berbeda. Ya kan? Yesus, firman Tuhan bilang bahwa kita perlu mengasihi orang lain. Kalau dunia bilang, ya pengajaran yang berkembang, ya itu ya yang sering kita dengar, self love level tertingginya udah kita memikirkan diri kita sendiri. Bukannya kita nggak boleh menghargai diri kita. Tapi itu bahkan ya penginjilan versi dunia aja beda dengan penginjilan firman Tuhan. Sangat paradoks. Apa? Penginjilan versi dunia gimana caranya supaya jemaat kita makin banyak. Sementara penginjilan menurut firman Tuhan adalah bagaimana caranya kita membantu satu orang untuk kembali lagi intim dengan Tuhan. Beda. Bagaimana orang bisa kembali kepada awal dia diciptakan sama Tuhan. Dunia melihat bekerja aja beda. Orang bilang bekerja supaya saya dapetin uang. Firman Tuhan bilang bekerja adalah sebagai rasa syukur karena kita memiliki hidup yang sehat. Beda. Orang-orang yang tidak mengenal Kristus bilang hari ini Bad Friday. Ya, waktu Tuhan mati, bahkan bukan cuman orang-orang di situ yang kena dampak, tapi seluruh alam semesta. Ya, kalian lihat, saya beberapa hari ini renungkan tentang, ya, bukan yang pertama, tapi saya selalu renungkan. Selalu tertusuk hati saya, sakit hati saya. Maafin ya Tuhan, saya hidupnya berdosa sehingga engkau perlu mati. Tapi kita orang-orang yang diselamatkan, sebut ini Good Friday. Paradoks. Jadi saya mau ajukan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Apa pemikiran paradoks Kristus yang telah saya punya dan telah saya hidupi? Ini pertanyaan penting. Mungkin nanti, ini bukan kayak PDA ya, saya tanya lalu ada yang jawab. Ini cukup dalam hati direnungkan. Mungkin nanti setelah ini Bapak, Ibu, Saudara, ya, adik-adik, brother, sister semuanya bisa ambil waktu untuk share. Paradoks Kristus, pemikiran yang berbeda dengan dunia. Apa yang kita udah punya, apa yang udah kita hidupi bisa share. Apa yang dulu kita nggak punya, sekarang kita miliki, kita share. Kalau belum punya, tanya. Apa yang perlu saya punya? Dari hal-hal yang kecil aja. Misalnya, teens di lantai 1 ya. Oh di sini teens ya. Iya. Kirain lantai 1. Kalian dari hal yang kecil. Perlu menghormati orang tua. Perlu kerjakan tugas kalian di sekolah dengan baik. Tanpa mencontek. Dunia bilang mencontek biasa. Ya lo udah gede, lo lawan dong orang tua lo. Itu pemikiran dunia, tapi pemikiran Tuhan beda. Hal-hal kecil aja. Yang single, yang kampus dulu. Bagaimana kalian memperlakukan perkuliahan kalian, bagaimana kalian memperlakukan orang tua kalian di rumah. Hal-hal yang simple. Sehingga kalian itu mempunyai pemikiran paradoks Kristus yang berbeda dengan dunia. Orang bilang, ya kalau skripsi ya apa-apalah. Gue sewa joki gitu ya. Sekarang masih ada gak sih joki gitu? Tapi kita enggak. Udah biasa kali lu bayar aja. Masih ada ya? Kirain di zaman saya aja. Oh iya. AI ya. Tapi kalian berbeda. Pemikiran kalian berbeda dengan dunia. Yang single. Pemikiran kalian berbeda. Orang bilang, yang single sih, yang saya banyak temui, bahwa
dosa, maaf ya, pornografi dan masturbasi biasa. Tapi kalian nggak lakukan itu. Yang singles. Dalam pekerjaan kalian, ya nggak apa-apa lah, kompromi dikit. Tapi Tuhan bilang enggak. Ini saya tadi lihat nih, ya, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin kalau lampu merah terus nggak ada yang lewat, lewat aja deh, nggak ada yang lewat. Kalau ada lampu merah itu berhenti. Bukan artinya buru-buru. Itu pemikiran paradoks yang kita mulai. Karena engkau berintegritas. Kau jaga integritasmu karena kau berintegritas. Bukan kau jaga integritasmu ada polisi. Wah, ada polisi nih. Waktunya berhenti. Nggak bisa. Kalau kalian nggak latih seperti itu, sulit untuk kita menghidupi kehidupan yang berbeda dengan dunia. Dan Kristus mati untuk itu loh. Kita jangan mikir hal-hal yang besar dulu. Yang dahsyat luar biasa gitu. Enggak. Kalau ada bunderan, ya, walaupun sepi, jangan langsung belok. Ikutin bunderan. Hal simpel. Pakai helm, bentar doang bang, itu dekat. Emang kalau deket aspalnya jadi empuk? Kan enggak. Hal simple. Pemikiran paradoks itu kita perlu punya. Ya, kayak tadi saya bilang, penginjilan juga beda. Kita nggak ngajak-ngajak orang supaya datang, ayo datang ke gereja yuk. Kita tuh menginjil karena kita mau orang itu kembali lagi intim sama Tuhan udah. Jangan sibuk kali kita. Yang lain-lain. Bukan saya nggak menghargai waktu kalian bawa teman ke gereja. Tapi penginjilan kita begitu. Ini tentang hati untuk misi itu. Nah, gimana cara paling signifikan mengajak orang kembali intim dengan Tuhan? Dia lihat hidup kita. Dia lihat hidup kita. Iya. Kalau dia nggak lihat hidup kita ya sulit. Makanya 1 Petrus 2 ayat 23 dibilang begini. Ini kembali pemikiran paradoks. Ketika ia dicaci, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita gimana? Kalau dicaci gimana kita? Kita cuci dia. Kita sikat. Tapi Kristus menawarkan pemikiran ini. Dia mati untuk kita bisa punya pemikiran yang sama dia. Makanya di perjanjian baru, pertobatan itu artinya memperbarui cara berpikir. Gimana pembaruan cara berpikir ya? Supaya sesuai sama firman Tuhan. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Kita kalau menderita, kita ancam semua orang. Jangan sampai gara-gara jemaat ini ya, gue jadi pahit sama Tuhan. Nggak ngaruh gitu. Yang bikin salah orang, yang disalahin Tuhan. Nah ini rada-rada kurang setengah on ini. Ya kan? Kalau kita menderita, kita bagaimana? Ini pemikiran yang sangat bertentangan dengan pendapat ini. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, mampukah manusia, mampukah saya, Bapak Ibu Saudara, hidup untuk kebenaran? Berat ya. Mampukah manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Mampu? Halo? Halo? Mampu? Oke, dia direkam semua sama malaikat.
Semua akan diperhitungkan nanti. Mampu ya? Jawabannya mampu. Kita lihat ini. Saya tulis bukti kasihnya Tuhan. Yesus yang telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib supaya saya mati terhadap dosa. Tapi saya kasih titik-titik bahwa statement ini belum selesai. Saya mau yang digaris bawahi adalah ini. Selanjutnya, Yesus yang telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib supaya saya mati terhadap dosa dan mampu hidup untuk apa? Boleh baca sama-sama nggak sama saya? Ya, yang ini ya. 1, 2, ya. Yesus yang telah memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib supaya saya mati terhadap dosa dan mampu hidup untuk kebenaran. Kita pahami dulu tentang salib itu. Bahwa itu bukti kasihnya Tuhan. Saya udah khotbahkan berkali-kali ya. Bahkan bukan hanya saya. Bang Riko, ya, Joni, bahwa kita perlu memahami dulu kasihnya Tuhan. Itu roots-nya, itu dasarnya. Jangan sampai Yesus mati di kayu salib sia-sia hanya karena kita hidupnya nggak mau berubah untuk hidup dalam kebenaran ini. Jangan setelah itu kita apa yang perlu kita lakukan pun kita nggak bisa nikmati sendiri hidup dalam kebenaran. Itu akan radian katanya. Itu akan terlihat sama orang. Orang bisa rasakan itu. Jadi nggak perlu hal-hal yang supranatural untuk melihat orang. Kayaknya nih ada dosa nih. Nggak perlu ada yang supranatural itu. Karena hidup bisa dirasakan. Ya, jadi kita satu level pemikiran yang sama dulu ya. Kita punya dasar pemikiran yang sama. Bahwa mampu untuk hidup dalam kebenaran. Setuju? Setuju. Ayat ini bilang gini, Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya ke-19 sampai dengan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini kalau kata-kata mengasihi aku dan menyerahkan dirinya itu apa? Pengorbanan kan? Salib kan? Makanya dibilang waktu aku disalib bersama-sama dengan Kristus. Aku mati bersama-sama dengan Kristus. Sekarang yang hidup yang kuhidupi ini bukan lagi aku. Tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Nah bahayanya Bapak Ibu Saudara. Waktu kita jatuh dalam dosa dan kita tidak menyadarinya. Ini bukan cuma tentang dosanya. Tapi gaya hidup kita akan mulai berubah. Kita tenggelam dari gaya hidup kerajaan sorga ya, yang diciptakan dari awalnya menuju ke kerajaan kegelapan. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Allah. Karena dosa itu. Jadi bukan cuma dosanya, tapi gaya hidupnya jadi rusak. Kita nggak bisa lagi lihat. Makanya statement-statement ini populer banget. Susah ya jadi murid Yesus. Nggak gampang ya jadi murid Yesus. Aduh kayaknya jadi Kristen nggak usah sungguh-sungguh banget. Berat banget. Ya berat. Karena kita nggak sadarin ini. Bukan cuma dosanya, bukan cuma kesalahannya. Tapi dosa yang kita buat, kita membuat kita tenggelam dalam dengan cara hidup kegelapan itu. Makanya Yesus perlu mati dulu. Supaya kita dikeluarkan. Dan kita bisa melihat bahwa inilah hidup yang sesungguhnya Tuhan kasih sama kita. Kalau nggak bisa nikmati kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tuh berkorban terus. Menyangkal diri terus. Sulit rasanya. Mungkin dalam satu jenjang waktu tertentu, kita perlu
menyangkal diri, kita perlu berkorban. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau sesuatu yang kita lakukan terus berulang-ulang, lama-lama kita juga bisa nikmatin. Iya kan? Yang tadinya kita bilang itu menyangkal diri, yang tadinya kita bilang itu berkorban, akhirnya kita bisa nikmati. Walaupun mungkin ada hal yang kita perlu bayar harganya. Tapi setelah sekian lama kita lakukan, akhirnya kita bisa nikmati lakukan itu. Nggak sulit lagi kita. Ya, makanya saya suruh kencangkan sabuk pengaman tadi. Ngeri, dosa ini bukan cuman dosanya aja. Bapak Ibu gelap mata, pikiran. Karena dosa yang Bapak Ibu perbuat terus-menerus. Kenapa sampai segitunya Yesus bisa mati di kayu salib? Karena dia tebus cara hidup kita. Kekuatan Allah itu jelas bahwa ya ada satu ayat yang saya mau bagikan di 1 Korintus 1 ayat 18. Pak, boleh tampilkan? Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa dia bilang? Kekuatan Allah. Saya juga cari beberapa terjemahan. Kebodohan artinya omong kosong. Jadi pemberitaan salib itu omong kosong. Kekuatan Allah, ya. Jadi dia bilang cara Allah menunjukkan kuasanya. Itu sangat bertentangan banget. Gimana sih caranya seorang yang gak berdaya dibilang itu cara dia menunjukkan kuasanya? Coba. Bertentangan kan? Di The Passion Translation-nya dibilang gini, kekuatan Tuhan, ya kekuatan Allah itu dibilang gini, kekuatan Tuhan yang dilepaskan dalam diri kita yang percaya. Jadi, kalau kita bilang kita mampu untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, karena kita udah dikasih kekuatan itu. Kita udah dikasih kuasa itu. Kekuatan Tuhan itu dimasukin ke dalam Bapak Ibu. Ini kekuatannya untuk kalian. Supaya kalian mampu hidup dalam kebenaran. Paradoks ini. Bertentangan sekali. Nggak masuk di akal, istilah gitu. Sama sekali nggak masuk di akal. Satu Yohanes pasalnya yang kedua ayat 9. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya percaya semua kita yang ada di ruangan ini memutuskan untuk hidup ada di dalam Dia. Ada di dalam Yesus ya. Semua memutuskan untuk hidup di dalam Yesus kan? Bapak Ibu Saudara di tempat ini enggak maksudnya sadar sepenuhnya kan? Tiba-tiba, saya di mana ini? Enggak Bang Guntur, saya enggak ada bilang saya hidup di dalam Dia, enggak kan? Pasti ada proses. Proses di mana saudara diajakin. Ini apa sih WhatsApp dulu? Ngajakin nongkrong. Apa sih ini WhatsApp dulu ngajakin study? Ada proses yang dilewatin. Sampai akhirnya Bapak Ibu Saudara memutuskan hidup di dalam, ada di sini yang enggak hidup dalam Kristus. Tapi dia bilang, Yohanes bilang, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, iya, boleh enggak, boleh iya. Enggak kan? Sebenarnya kata-kata wajib, harus itu kata-kata yang udah lama banget saya hindari. Tapi ini firman Tuhan. Saya nggak bisa kasih pilihan ke saudara.
Ya bolehlah hidup sama Kristus, tapi mungkin setengah Kristus, setengah lagi iblis gitu. Saya nggak bisa kurangi, saya nggak bisa tambahi. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya bang, tapi kan abang mah enak, pendeta. Abang mah enak begini, abang mah enak begitu. Enggak, kita semua sama kok. Yesus mati untuk saya, Yesus mati untuk saudara. Dia mati untuk berikan kita kekuatan, berikan saya kekuatan, memberikan saya hikmat, supaya saya bisa hidup dalam kebenaran, supaya saya bisa hidup dalam kehendak Tuhan. Sama. Oh mungkin ini, usahanya yang kurang. Jerih payahnya yang kurang. Oh tinggalkan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa membangun hubunganmu sama Tuhan. Kau tinggalkan itu. Spiritual disiplin namanya. Bahwa dalam kehidupan rohani juga perlu disiplin. Waktu kita berdoa, waktu kita membaca firman dan bersaat teduh, waktu kita datang ke pertemuan ibadah, kita perlu disiplin. Kalau kita nggak disiplin, jangan harap Tuhan kasih kekuatan untuk kita. Karena firman inilah kekuatan kita. Jadi sama. Enggak, saya bukan jadi pendeta supaya dihormati banyak orang, enggak. Saudara kalau datang ke rumah saya kok yang bikin kopi buat saudara. Di gereja mana pendetanya bikin kopi, coba. Yang ada, bila perlu, dibikinin kopi kan? Enggak, itu sama kok. Anak-anak single biasanya kalau ke rumah saya bikin kopi. Kecuali malam saya tolak ya. Takut nggak bisa tidur dia. Iya, sama kita semua. Nah, jadi pertanyaannya, sudahkah kita hidup di dalam Dia? Sudah bang, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itulah yang dibilang hidup untuk kebenaran itu. Waktu kita paham bahwa kita ditebus di kayu salib. Kita wajib hidup. Jadi gambaran besarnya gini. Bahwa kematian Tuhan di kayu salib memberikan kita pengharapan untuk bisa memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ulang. Bahwa kematian Yesus di kayu salib memberikan harapan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Kenapa setiap hari Minggu kita ambil komuni? Lalu di akhir komuni ada kata-kata seperti ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Kenapa kita perlu memberitakan kematian Tuhan? Kenapa? Karena kita perlu memberikan pengharapan juga untuk orang lain bahwa kita bisa berubah kok sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu maksudnya. Jangan kita udah puluhan tahun jadi murid Yesus, kita nggak ngerti ini. Lalu kita anggap yang penting hidup gue bener aja deh. Gue udah pernah kok reach out orang, gue udah pernah kok study sama orang. Sekarang biarlah yang muda-muda. Ini bukan ditujukan ke anak muda. Ini ditujukan sama semua orang. Kita perlu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukan sampai kita jadi tua. Udah ada yang pernah lihat Yesus datang? Udah ada? Kalau belum ada, beritakan kematian Tuhan. Iya. Turutlah sama perintah Tuhan, Pak, Bu. Jangan keselnya ke pembimbing terus. Kita perlu memberitakan kematian Tuhan ini. Ya, karena tema kita Heart of Mission. Hati untuk ini hatinya Tuhan. Bahwa penginjilan adalah menjadikan bangsa murid itu adalah sebuah commandment, itu sebuah perintah yang bukan jadi pilihan. Kalau sekarang hidupmu terlalu nyaman sendiri, coba rubah dulu, ambil waktu untuk berpikir dan merenung.
bahwa hidup saya juga perlu untuk saya bagi buat orang lain. Hidupmu gak cuma untuk hidupmu sendiri. Bagi untuk orang lain. Ya saya kan capek, saya kan kerja, saya kan ini, saya kan itu. Kalau anak-anak single tahu, sama Bang Guntur jangan kasih alasan sibuk. Anak single tahu. Saya akan gak terima alasan itu. Karena sibuk adalah kondisi di mana kita gagal untuk menetapkan prioritas hidup kita. Sibuk adalah kondisi di mana kita gagal menyusun waktu berdasarkan prioritas. Saya ajarkan itu berulang-ulang sama single, berulang-ulang. Jadi kalau mereka beberapa waktu nggak kelihatan, terus saya tanya, kemana kamu? Mereka udah pasti sibuk menyiapkan jawaban yang lebih daripada sibuk. Karena sibuk adalah mitos, Bapak Ibu Saudara. Sibuk itu mitos. Sibuk itu hanya orang-orang yang gagal menyusun jadwalnya sesuai dengan prioritas hidup. Kalau kalian nggak punya prioritas hidup, pasti kemungkinan besar sibuk gua. Ya ini pemikiran saya ya. Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Oke, saya akan selesaikan khotbah saya pagi hari ini dengan satu quotes yang saya tulis waktu saya persiapkan khotbah ini. Dibilang gini, salib merupakan kekuatan Allah yang diberikan kepada saya untuk saya mampu hidup dalam kebenaran. Dan saya perlu memberitakannya kepada orang lain juga. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat gak stepnya? Ya, salib memang menebus dosa saya. Yesus mati di kayu salib, tebus dosa saya. Kalau kita baca kisahnya atau nonton filmnya, mungkin kita bisa menangis berderai air mata. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Stop sampai di situ dan kita fokus sama diri kita sendiri? Enggak. Kita perlu pahami bahwa ini merupakan kekuatan Allah yang diberikan kepada saya untuk saya mampu hidup dalam kebenaran. Lalu langkah lagi Pak, Bu, brother sister sekalian. Saya perlu memberitakannya pada orang lain juga. Bahwa kematian Kristus adalah kekuatan, pengharapan untuk kita bisa hidupnya diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga ini bantu Bapak Ibu Saudara semua bisa melihat salib Kristus lebih luas. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Sangat mengucap syukur ya Bapak. Kalau kami bisa terus, bahkan bukan hanya 1 tahun sekali Tuhan. Kami setiap minggu di tempat ini mengingat tentang salib-Mu ya Tuhan. Bahwa salib itulah yang memberikan kami pengharapan untuk kami bisa terus hidupnya diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terus hidupnya diubahkan menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk karya-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih, kami sangat mengucap syukur dan biarlah kami bisa memaknai Jumat Agung ini dengan benar sesuai dengan yang Engkau mau ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sim Othiopui Kuma Bezrati Shabreri Mereshetashe Tomanuelai
Papa. Kulit kehu. Engel. Koste geetim. Geen lakis van. Hoe weet die lakis van? Die vraag? Gilla. It lala na. Ma elna amen. Eikea. Ik somos tipi venerados. Amico, lo regalo del combatto. Ecce como. Allora sa. Sei l'ufile. Papa. Spakop. Ilai dinamoi. Diafin. Lahi. Lahi. Sabatani. Ah. Ya, ya. Pagi ini kembali kita mau mengingat betapa besar kasih Tuhan untuk kita semua. Pengorbanan Kristus di kayu salib telah menyelamatkan hidup kita semua. Sebelum kita komuni, kita mau mendengarkan sharing dari seorang murid Kristus yang telah mengalami perjalanan hidup bersama Kristus yang luar biasa. Dan telah memandang salib Kristus sebagai bagian yang indah dalam hidupnya. Saya mau persilakan saudari kita untuk berbagi pada pagi hari ini. Silakan. Tahan nafas ya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya, orang taunya Rani ya. Nama panjang saya adalah Jong Maharani Linesia Chandriani. Suami saya bernama Liston dan saya mempunyai 2 anak. Yang pertama Jonathan Ezekiel 25 tahun dan yang kedua adalah Leticia Kimberly 16 tahun. Saat ini saya akan menceritakan bagaimana kasih Tuhan cukup buat saya. Beberapa tahun yang lalu, waktu saya hamil Leticia, kondisi ekonomi saya sangat sulit, sehingga saya harus pulang kampung. Dan di sana tidak ada jemaat. Tapi saya bersyukur teman-teman dalam jemaat tetap menghubungi saya, tetap memberikan support, tetap mengasihi saya. Bahkan mereka mengirimkan DVD khotbah ya, karena zaman dulu belum ada Zoom. Dan saya merasa saya sangat beruntung karena saya disayang dan diperhatikan. Kemudian setelah saya melahirkan Leticia, 1 tahun kemudian saya kembali lagi dan saya memilih untuk tinggal bersama Jemaat Bekasi. Dan saya memutuskan untuk mau terus dibimbing, bertumbuh dalam kerohanian saya, dan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Bahkan waktu COVID datang, saya tidak merasa khawatir. Tapi di tahun itu juga saya harus merasakan kesedihan yang dalam karena adik laki-laki saya meninggal tepat di depan mata saya. Karena serangan jantung dadakan. Bukan cuma itu aja. Kemudian tahun berikutnya saya harus kehilangan mobil saya. Saya lagi-lagi dihadapi hal yang benar-benar sulit. Belum lagi saya harus melakukan bagian suami saya untuk saya berjualan. Tapi saya tetap menjaga kerohanian saya. Saya tetap mau menyenangkan hati Tuhan dan mau membantu hidup orang lain. Grup Biwa mau tetap datang mengunjungi dan menginjil dari rumah ke rumah. Belum selesai masa sulit saya dan sekarang ini saya harus, adik saya sedang sakit dan dia tidak bisa berjalan dan semua harus saya yang urusin. Dan saya ambil keputusan untuk menjaga dan merawat adik saya. Walaupun ada resiko kehilangan pemasukan karena saya kadang nggak berjualan. Tapi itu saya lakukan karena saya mengasihi adik saya. Karena saya tahu Tuhan pun telah terlebih dahulu mengasihi saya sedemikian rupa tanpa syarat. Maka saya memutuskan untuk memaknai hidup saya, untuk mengasihi orang lain, sehingga orang lain bisa merasakan kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sangat cukup buat saya. Seperti yang dikatakan di 1 Yohanes, kita mengasihi karena Allah terlebih dulu mengasihi kita. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita merenungkan pada pagi hari ini sebelum kita mengambil komuni. Kita berdoa, kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Tadi malam, beberapa ribu tahun yang lalu, seorang yang berdosa telah ditangkap. Dia yang tidak berdosa dituduh dan didakwa dengan perkara-perkara palsu yang dibuat-buat. Dia yang tidak berdosa telah dikhianati, ditinggalkan,
disangkal oleh orang-orang terdekatnya yang dikasihinya. Dia yang tidak berdosa dipenjarakan, pun sendirian di bagian penjara paling bawah. Dan tak ada seorang pun yang dapat berbuat apa-apa malam itu. Pagi ini, beberapa ribu tahun yang lalu, dia yang tiada berdosa diperhadapkan kepada seorang penguasa yang tak berdaya atas kuasanya. Sehingga dia yang tak berdosa menjadi terhukum. Pagi ini beberapa ribu tahun yang lalu, dia yang tak berdosa ditelanjangi, dicambuk, dan terluka sangat berat. Sebuah mahkota telah disematkan di kepala, namun sangat menyakitkan. Dia yang tiada berdosa mulai memikul salib berat yang menemukan luka tubuh dan sangat kesakitan. Tak seorang pun berdaya menolongnya. Hari ini, beberapa ribu tahun yang lalu, dia yang tiada berdosa, sambil menikmati sakitnya luka, mulai dibaringkan di atas balok besar salib. Sebuah benda tajam mulai menusuk daging tangannya yang lembut di kanan dan kirinya. Tajamnya besi besar itu juga mulai dirasakan kakinya. Sempurnalah derita yang sangat itu, kesakitan yang sangat itu, dan diterimanya oleh dia yang tiada berdosa. Semua dia lakukan karena kasihnya yang besar buat kita yang berdosa. Kitalah yang harusnya menjadi dia yang tak berdosa itu. Tapi dia yang tiada berdosa gantikan kita semua. Dan saat ini, kasihnya itu cukup bagi kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita ambil roti kita. Saya akan bacakan dari Matius 26, ayat 26 sampai dengan 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan bersama-sama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Mari kita minum. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Yesus, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, buat pengorbanan-Mu ya Bapa. Buat pengorbanan hari ini, tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, kalau tanpa pengorbanan-Mu kami akan menjadi orang yang terhukum, menjadi orang yang terbuang, menjadi orang yang tidak ada gunanya Tuhan. Tapi
kami hari ini kami bersyukur, kami kembali mengingat akan kasih-Mu. Kasih yang sungguh sangat luar biasa. Yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berhenti mengasihi kami. Terima kasih Bapak buat kesempatan pada hari ini kami kembali mengingat akan pengorbanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi brother sister semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi penyemangat kita lagi untuk hidup dalam kebenaran. Terima kasih sebelumnya buat Bapak Pendeta Guntur Simbolon yang udah sharing firman, silahkan tepuk tangan. Untuk Pak Taufik dan Bu Rani yang udah sharing salib dan bawakan komuni, boleh tepuk tangan juga untuk mereka. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pengumuman untuk ibadah hari ini. Yang pertama, ibadah Paskah tanggal 9 April 2023 hari Minggu dengan tema menceritakan kasih-Mu akan diadakan di GKDI Room lantai 1 dan lantai 3 jam 9 pagi. Seperti hari ini, hanya satu kali dan yang datang pertama kali bisa berada di lantai 3, yang telat terpaksa di lantai 1. Brother sister bisa datang lebih awal agar kita bisa berfellowship dulu sebelum ibadah. Pengumuman berikutnya, ibadah Paskah GKDI Bekasi Kids tanggal 9 April 2023 jam 11.30 dengan dress code warna putih. Sebelumnya juga tetap akan ada KKK ya, GKDI Bekasi Kids tetap ada jam 9, kemudian dilanjutkan dengan ibadah Paskah. Nanti ada mencari telur dan banyak games-games lainnya untuk anak-anak. Jangan lupa buat parents bisa menyertakan anaknya untuk bisa mengikuti Paskah GKDI Bekasi Kids. Pengumuman berikutnya, ya, Leaders Meeting. Leaders Meeting akan diadakan hari Senin 10 April jam 19.30 via Zoom. Jadi brother sister yang sudah memimpin grup atau membimbing diharapkan untuk bisa mengikuti Leaders Meeting ini. Selanjutnya, Retreat GKDI Bekasi Singles Nusantara, Retreat Single Nusantara akan diadakan pada hari Kamis 28 September sampai dengan 1 Oktober di Bali selama 4 hari 3 malam. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Bapak Pendeta Andreas di 0822 9494 9436, nomor cantik nih. Ya, pengumuman berikutnya, acara dari Ministry Campus Southeast Asia Campus Conference dengan tema Radiant diadakan 19 sampai 22 Juli 2023 di Jakarta. Dengan biaya 770.000. Untuk info lebih lengkap bisa menghubungi Aaron di 08815378 235. Pengumuman berikutnya, GKDI Goes to Israel 2024. Ya. GKDI Nusantara akan mengadakan tur ke Israel dan mengadakan perjalanan selama 11 hari di Israel. Akan dilaksanakan pada hari Selasa dari 29 Oktober sampai dengan 8 November 2024. Bagi yang membutuhkan informasi dan mau mendaftar dari sekarang, bisa menghubungi ke Pak Taufik di 0812 990 3741. Ya, pengumuman selanjutnya, audisi Song Ministry. Jadi buat brother sister yang mempunyai talenta di bidang musik, dari Song Ministry membuka audisi untuk singer, laki-laki khususnya, dan musisi untuk semua alat musik. Info lebih lengkap bisa menghubungi Rorot di 0813 6287 3689. Kalau yang kecrekan belum bisa katanya ya. Bisa. Oke, pengumuman selanjutnya. Bodybuilders Camp Yada Region akan diadakan hari Sabtu 15 April jam 4 sore di Mega Office Park untuk seluruh pemimpin grup dan juga yang memiliki anak bimbingan. Dipersilakan untuk menghadiri ya pertemuan ini. Selanjutnya, seminar parenting dengan tema Parenting in Digital Era.
parenting ini penting, seminar parentingnya, karena kita bisa mendapatkan pemahaman dan nilai-nilai praktis, menumbuhkan anak di era digital dari tenaga ahli dan dari testimoni orang tua yang sudah mengalami. Ini acaranya acara GKDI Bandung, dilakukan di Bandung, Istana BEC lantai 3, hari Minggu 16 April, jam 18.30, tapi tersedia juga untuk online khusus luar kota. Untuk harga bisa ditanyakan ke kontak person Patricia 0812 9615 202. Pengumuman selanjutnya, ya study Bible, personal Bible study bagi Bapak Ibu yang rindu ingin study Bible bisa menghubungi admin kami di nomor 0812 8685 8422. Ataupun juga bisa bertanya kepada yang mengajak Bapak Ibu ke gereja ini. Pengumuman selanjutnya, persembahan dan perpuluhan untuk GKDI Bekasi bisa diberikan melalui kotak persembahan yang tersedia di belakang atau bisa melakukan transfer ke rekening BCA 288 3034 180 atas nama Yayasan Gema Kristus Damai Indonesia. Oke. Ya, sekian pengumuman dari saya. Sebelum kita menyanyikan lagu penutup, mari kita semua bisa bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih bahwa pada hari ini kita bisa memperingati lagi Tuhan, hari kematian Engkau di kayu salib Tuhan, di mana Engkau menunjukkan kesungguhan kasih sejati-Mu Tuhan bagi kami, jauh sebelum kami bisa mengenal Engkau. Biarlah ini menjadi pengingat kami, menjadi pengingat kami untuk bisa mencontoh kasih Engkau, untuk kami bisa keluar mengasihi orang lain dan bisa setia hidup dalam kebenaran. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk proses pembangunan gereja kami GKDI Bekasi ini. Sekarang sudah dimulai pembangunan di lantai 4, kiranya Tuhan bisa Engkau sertai prosesnya sampai dengan selesai. Sehingga gereja ini Tuhan bisa menjadi tempat bertumbuh bagi para jemaat dan akhirnya bisa memberikan dampak yang baik bagi lingkungan di sekitar ya Tuhan. Mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia, berkati pemimpin dari presiden beserta kabinetnya dan juga jajaran pimpinan di bawahnya Tuhan, di pemerintahan, kiranya segala kebijakan, keputusan yang mereka keluarkan merupakan sesuatu yang memang terbaik buat bangsa ini. Demikian persembahan kami untuk hari ini Tuhan, kiranya hal ini bisa berkenan untuk Engkau. Terima kasih, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari brother sisters, kita semua bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
Bapak Ibu, brother sister semua, ibadah kita sudah selesai. Bagi yang berfellowship bisa di lantai 1 karena ruang ini akan digunakan untuk evaluasi. Terima kasih. Selamat hari Jumat Agung. Calvary, where Jesus bled and died for me. I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the ancient field by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your Cek. Untuk panitia ibadah kita evaluasi dulu ya, brother sister bisa di lantai 1 untuk fellowship. Itu sudah ada, bro. Ayo. Cek. Cek. Mana kita apa ini? The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Bill, kecil dikit. Bawa kali. Yuk panitia kita bisa evaluasi dulu.